Yo, selamat datang kembali teman-teman semua di video kali ini sesuai request dari kawan-kawan semua ya, yang menyatakan bahwa Mas tolong update atau tolong bikin video tentang updatean terbaru di tanggal besok ya. Itu sarannya kemarin. Jadi kalau udah besok berarti hari ini. Jadi updatean tadi pagi jam 9 pagi ya MT-nya sampai jam 11 siang. Itu ada updatean atau maintenance, sehingga saya melakukan update dan sekarang ada di angka 11.30 saya melakukan record teman-teman sebelum sholat Jumat ya. Nah, saya mau bikin video ini supaya kalian tahu nanti ada event apa aja sih kira-kira gitu ya di game ini yang terbaru. Kita bisa lihat dari sini teman-teman kalau kalian eh, masih sering baca-baca papan pengumuman, biasanya di sini ada yang akan datang. Nah, salah satunya Halloween ya, ini besok tepatnya hari Sabtu, saya nggak sabar banget buat gacha dia. Karena ini karakter benar-benar bagus yang udah saya bahas di video sebelumnya, kalian bisa cek ke sana ya. Ini udah ada nih ternyata di papan pengumuman ya untuk Juzo Halloween yang akan rilis besok di tanggal 18. Nanti kita akan sama-sama lihat gacanya coy. Nah, ini adalah updatean terbaru. Untuk bagian atas ini cuman bla 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 bla. Intinya adalah di bagian bawah ya. Saya baca untuk konten barunya ada sekitar 10 konten baru dan ada 5 updatean personalisasi atau peningkatan di dalam gamenya. Tapi kita lebih fokus ke sini aja karena ini adalah konten-konten baru teman-teman. Salah satunya adalah ini, fitur baru. Bisa pilih karakter dari event sebelumnya dalam perekrutan event. Jedanya adalah satu musim, teman-teman. Jadi, di sini udah dijelasin nih. Ya, jeda satu musim. Kemudian perekrutan event, bisa pilih karakter. Kalian bisa memilih karakter di sini untuk digantikan gitu ya. Sayangnya ini saya udah gacha 30 PT. Nah, ini. Kalian bisa ganti banner lain atau banner yang sudah keluar sebelumnya yaitu adalah Arima Ixa, kemudian ada, siapa lagi, Hayato Pisai gitu ya, yang ada di sini lah. Hayato Pisai, terus siapa lagi teman-teman yang udah keluar ya? Kelabang. Nah, itu udah bisa tuh ada 3 karakter pilihan, termasuk sama satunya ini Owl. Nah, di sana tadi, dibilang katanya ada jeda satu musim. Artinya apa? Artinya satu banner sebelumnya, itu belum ada di pemilihan karakter ini. Sayangnya saya nggak bisa buka ini ya, karena saya udah gacha 30 PT. Itu jadi karakter sebelum ini adalah Amon Dojimakai, itu tidak ada di sini. Diganti karakter rekrutmen ini nih. Nanti ada pilihan kok kalau kalian PT-nya di 0. Itu tidak ada Amon Dojimakai di sana karena ada jeda satu musim. Jadi untuk banner setelah awal itu baru akan ada karakter Amon Dojima di sini teman-teman ya. Tapi awal ini tidak akan ada di karakter atau di banner selanjutnya untuk ganti ke awal gitu ya di Carnival. Mas, kenapa di bagian ganti karakter ini kok nggak ada Yamori sama Susukiyama gitu ya yang ini? Ini kok nggak ada di istilahnya ini legasinya Carnival ya. Kalau legasi itu kan karakter eksklusif. Kalau ini legasinya Carnival lah yang udah saya bahas ya. Dulu saya udah menerawang bahwa pasti ini akan ada kok rerun-nya gitu. Pasti akan ada dan ternyata beneran ada gitu loh. Ini terjadi ya karena ini sebenarnya mengadopsi dari game-game sebelah. Kenapa mereka berdua ini nggak ada gitu ya? Karena karakter ini juga rilisnya barengan sama OWL teman-teman. Jadi mereka itu tidak akan diupdate di bagian sini pada saat OWL dimulai. Ada kemungkinan untuk Yamori dan Shu ini akan ada diganti karakter rekrutmen ini ketika banner OWL sudah hilang gitu teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau gacha Yamori, kalau saran saya kalian jangan gacha di sini deh. Nunggu banner selanjutnya setelah awal siapa tahu masuk ke sini. Walaupun nggak masuk ke sini nanti akan ada di boxnya teman-teman. Karena ini box adalah karakter karnival 6 karnival sebelumnya gitu. Jadi nanti ada di sini juga untuk Shu dan juga Yamori gitu. Jadi jangan terlalu buru-buru ya, karena siapa tahu kan bisa kalian pilih juga bannernya kayak begini gitu. Kalian nggak perlu dapetin di box, tapi kalian dalam PT sampai 100 itu bisa kemungkinan dapat karakter Yamorinya kalau kalian sudah ganti ke Yamori. Intinya gitu ya, nomor satu ya, ada rerun banner dari Hero X Carnival ya. Cuman untuk eksklusif ini saya tidak tahu apakah ada legasinya juga apa tidak. Di situ dibilangin cuman karakter event. Apakah nanti pada saat Juzo ini bisa ada karakter event lainnya kayak Tanabata dan lain sebagainya? Kita nggak tahu ya, itu kita lihat besok aja. Intinya di sini karnival ya. Di sini nggak dijelasin soalnya nggak dijelasin kayak
perekrutan karnival gitu ya, tidak dijelaskan gitu. Nah, yang kedua adalah fitur baru yaitu statistik damage pada layar pertarungan. Saya penasaran, ini harusnya ada di sini ya. Misalkan kita melakukan penyerangan nih, misalkan kita PVP deh. Jadi ada karakter statistiknya gitu setelah kita melakukan penyerangan. Soalnya di game-game sebelah ada juga kayak gini. Dan ini sama persis ya kayak game Win Legend. Jadi saya udah hafal banget untuk lika-likunya. Kita lewati. Nah, ada statistik nih di sini baru ya. Kalian bisa lihat untuk damage tersakit siapa. Di sini saya Amon, MVP-nya bahkan ya. Biasanya MVP ini yang memiliki damage paling sakit, teman-teman. Kalau enggak, damage yang terakhir ngebunuh. Misalkan yang terakhir ngebunuh adalah Arima Ixa. Biasanya kadang dia dikasih MVP. Padahal yang paling damage-nya sakit adalah Amon. Cuman saya nggak tahu ya ini penentuan MVP-nya dari mana. Kemudian nge-heal. Nah, ini ada nggak yang nge-heal ya? Ini nge-heal bisa dari regenerasi. Sorry, lifesteal ya. Utamanya lifesteal sih harusnya. Itu ada di Arima katanya 100%. Saya nggak ngerti nih healnya apa nih ya. Apakah heal Hinami atau apa. Kemudian damage diterima paling sakit adalah si Arima Ixa ini ya. Kayaknya dia di lock deh tadi. Sampai 1 juta ya ini angkanya. Damage-nya ini hampir 4 juta teman-teman. Jadi kalian yang mau showcase, yang mau buat JJ TikTok, bisa tuh di screenshot bagian ini. Damage tertinggi aku adalah misalkan Yamori bos gitu ya, damage-nya sampai 10 juta tuh. Silahkan kalian mau bikin video kayak gitu. Oke, jadi di situ ya ada menu baru yaitu adalah statistik. Kemudian kita coba lihat ke menu ketiga, apalagi yang baru ya kira-kira. Penguncian potensi. Potensi pelangi yang diperoleh akan terkunci secara otomatis. Oke, ini saya nggak bisa tunjukin di video kali ini karena potensi ini adalah salah satu yang secret. Intinya potensi pelangi kalian tidak akan bisa terhapus atau ditingkatkan di sini nih, di reset. Nih yang potensi. Nah, penggabungan potensi ini tidak akan bisa kehapus sehingga potensi pelangi kalian akan otomatis terkunci dan tidak akan hilang, teman-teman. Jangan khawatir bisa kegabung otomatis kalau kalian salah pencet, itu tidak akan terjadi, teman-teman. Jadi untuk potensi ini akan pure aman. Dan ada sedikit anomali di potensi ya kalau kalian tahu di video-video sebelum saya tuh saya bercerita bahwa saya akan melakukan penggacaan 100.000 diamond potensi kok tapi tidak ada videonya. Ya karena itu adalah secret, teman-teman. Nggak bisa saya tunjukin. Kemudian adalah, wah kalau secret ini berarti ada apa-apa nih, gitu kan. Apakah ada faktor besar di potensi dan lain sebagainya, itu terserah kalian. Kemudian yang keempat adalah gelar baru pemberantasan Tatara. Jadi Tatara sepertinya tuh sudah ada ininya ya. Sudah ada kalau kita nyelesain Tatara di mana ya? Bos ini ya. Kayaknya di bagian sini belum kebuka ya. Jadi Tatara ini kalau kalian udah nyelesain sampai mustahil itu akan dapat yang namanya ini ya. Apa sih namanya? Emblem atau apa tuh? Yang predikat-predikat itu ya. Predikat-predikat yang ada di sini itu kalian bisa dapatkan dari membunuh Tatara sampai level mustahil ya. Cuma saya agak mager aja buat lanjutin. Jadi saya nggak bisa ngasih tahu untuk emblemnya itu yang mana. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah atribut level 2 karakter baru. Atribut level 2 karakter baru coy. Apa ini ya? Atribut level 2 karakter baru. Apa karakter ini ya? Atribut kan ini ya. Nah ini masih anomali teman-teman. Apakah ada di karakter baru? Jadi nanti karakter baru tuh kemungkinan punya 2 atribut. Sepertinya gitu ya yang saya bisa jernih. Baiknya nanti lihat aja pas waktu Juzo Halloween apakah dia punya 2 atribut atau 1 atribut. Intinya katanya nanti akan ada level 2 karakter atribut baru. What the heck is coming? Saya nggak tahu ini yang nomor 5. Kalau kalian tahu kolom komentar ya, biar teman-teman semua pada ikut tahu juga informasinya apa. Kemudian mask level batasan karakter baru. Oke. Jadi untuk batasan itu terakhir kan sampai level 9 ya teman-teman ya. Sekarang itu kalian bisa naikin lagi ke level mana batasan. Ke level 10. Saya nggak tahu ini maksimum sampai 12 katanya ya. Tapi katanya di global itu masih 10. Nah, cara memperolehnya dari toko kristal ya teman-teman ya.
Kebetulan saya punya banyak sekali kristal, jadi saya bisa nuker berapapun yang saya mau. Sayangnya di sini kok cuman bisa 2 kali penukaran atau sekitar 20 batu ya per minggunya. Ini sangat lama sekali kita ngumpulinnya teman-teman. Harusnya diperbanyak lagi nih ya, jangan cuma sekedar 20. Ini kan kita dapatnya 20 ya per minggu ya, sementara satu karakter oke, satu karakter bisa dapat satu kali upgradean ke 10 teman-teman. Oke, kita coba upgrade ya. Ini butuh 500 batu juga yang warna ungu ya. Naiknya 3000 cuy. Wah, lumayan ya. CP-nya naik tinggi banget. Oh, ada lagi level 11 ya. Kayaknya sampai level 12 deh. Jadi di sini ada meningkatkan peluang. Nah, ini nih peluang damage rate tuh apa ya? Berarti kalau musuhnya ini ya, kalau musuhnya atributnya merah, berarti damage dia akan lebih sakit gitu ya. Damage rate tuh apa nih? Tapi ini damage rate semua, kasihan dong kalau atribut merah. Kayaknya bukan atribut merah deh. Saya nggak tahu damage rate tuh apa. Red ini kan merah ya? Apa RAT? Red. Nggak ngerti coy. Mungkin nanti ada update yang menyusul kali ya. Ini damage rate tuh apa? Gitu. Jadi nanti ketika kalian mau ke 11, kalian butuh 50. Wow, berarti buat kebatasan 11 kalian butuh 3 minggu coy. Wah, nggak wajar sih ya. Nanti mungkin akan ada event-event baru yang ada hadiahnya ini. Mungkin di penukaran ini kali ya. Di penukaran sini harusnya ada nih, teman-teman. Di penukaran mana ya, teman-teman? Sini ya. Nah, di sini harusnya ada sih batu itu ya. Nih, ini kan baru ada yang penguatan unggul ya. Saya harapannya batu yang itu nanti ada juga di situ gitu ya. Karena penukarannya salah satunya dari situ. Seharusnya ada nanti. Percaya deh sama saya. Batu ini nanti akan ada di sana. Mungkin harganya agak lebih mahal, tapi ya kalian bisa ambil secara gratis ya. Ketimbang kita nunggu di shop itu lama banget teman-teman. Untuk sementara dia informasi yang bisa kita peroleh ya. Kalian bisa klik aja di bagian sini nih. Ini kan ada cara memperoleh ya. Diklik ini nih. Cara perolehan. Nah, cuman ada satu di bagian situ aja. Nanti kita harapannya ada tempat-tempat lain yang bisa mendapatkan batu ini. Bahkan di bagian penggabungan juga itu kayaknya nggak ada deh penggabungan. Ini kayaknya olahan. Nah, batu ini kayaknya nggak ada deh. Nah, ini kan nggak ada ya batu yang tadi baru itu saya kira bisa diambil dari peleburan ini. Ternyata tidak ada teman-teman. So, ditunggu aja untuk penukaran itu. Oke, selanjutnya ada penukaran batu. Ini ya sama ya. Jadi batu penguatan legendaris itu ada hubungannya dengan ini tadi yang max level batasan. Iya nggak sih teman-teman? Iya kayaknya nanti kita sama-sama lihat deh. Fitur toko penukaran baru di event undian sel top 10 di setiap ronde daftar peringkat akan memperoleh cairan konsentrat sel untuk ditukarkan. Nah, ini ada uniknya. Jadi selama ini kan kita untuk yang event gacha ini ya, gacha RC Cell yang eksklusif atau yang LR atau yang God Cell kalau kalian nyebutnya God Cell itu kan top 3 doang ya yang bisa dapat God Cell-nya. Kemudian 3 lagi adalah orang-orang random yang hoki. Sekarang nantinya akan ditingkatkan menjadi 10 peringkat dengan efek atau rewardnya adalah ini esensial teman-teman, katanya dikasih ini. Nah, esensial cell. Jadi kalian bisa nukar lewat sini juga. Tapi di sini masih sedikit banget ya karakternya ini aja untuk Arima teman-teman, dan ini karakter-karakter basic semua. Oh, ini ada kelabang ya. Ya nanti harapannya di bagian sini bisa ditambah lagi ya karena kan sel itu dari top 10 kan gunanya buat di sini kecuali kalian mau ngambil di sini. Tapi ini acak teman-teman, acak, dan ini juga karakter-karakter basic. Mendingan kalian nunggu 50.000 sel buat ditukerin satu yang fix. Cuman harapannya nanti ini ditambah lagi gitu developer supaya esensial kita tetap kepake gitu ya dari event God Cell tadi. Oke, kita masuk ke nomor 9 ya. Paket capai 1000 tingkat baru dihadiahkan company berantai. Jadi di top up ini ada kaitannya sama top up kayaknya. Yang kampanye berantai, nah ini kayaknya udah nyampe ke ini ya. Dulu tuh nggak nyampe segini kayaknya. Wow, what the hell.
Jadi ini ditambah, kita bisa dapat gratis nih diamond-nya. Nah, ini tadi belum ada nih. Wow, banyak sekali. Kita bisa dapat diamond gratis juga. Kalian bisa cek ya ke berantai nih. Kalau kalian berantainya udah jauh, what the hell, banyak banget tambahannya ya. Dan ini kalau kalian sultan, ya kalian ini bisa beli semuanya ya. 100, 200, 300, 400. Wow, ada 400 tambahan. Wow, ya sultan-sultan bakal kegirangan tuh ada itu ya. Kalau kita yang spendernya kecil-kecil, mahal teman-teman. Itu untuk 400.000 ya. Tapi worth it kok, worth it untuk dibeli. Kadang saya beli juga, saya udah beli 2 kali kalau nggak salah di situ. Kemudian apalagi teman-teman, kita coba cek ya, intinya itu ada penambahan diamond, kalian bisa tambah lebih banyak juga tuh gratisan. Nah, hingga 30 tingkat baru di terobosan regional. Jadi ada tingkatan baru nanti di bagian sini teman-teman, terobosan regional nih ya. Di bagian sini nantinya kalian akan ditingkatkan sampai dengan stake 30 gitu ya. Ini saya karena malas aja ya, jadi masih stuck di sini, kalau dilanjutin ke 25 bisa. Tapi saya rasa di 23 udah cukup lah. Nggak perlu lari ke 25, walaupun di sini ada ini ya. Ada biji kalian 10 biji. Tapi ya sudahlah, nanti saya bakal lanjutin lagi kalau saya punya banyak waktu luang. Nantinya ini akan ditambah sampai dengan stake 30 ya. Dimana kita ketahui diamond ini diperoleh ya. Biasanya kan sampai stake 20 aja ya. Atau stake 15 saya lupa. Jadi dapat diamond itu sampai 20 aja diamondnya. Kemudian di atas ini nih udah dapat promotor semua teman-teman. Atau biji kalian ya. Ini dapat promotor sel. Saya harapannya nanti sampai 30 tuh kalau bisa dapat diamond sih. Kalau dapat diamond tuh saya semangat tuh buat naikin. Tapi kalau cuma dapat promotor sel cuman 10 pula gitu ya. Ya itu nggak seberapa, tapi ya oke lah. Nanti kita lihat sama-sama kira-kira rewardnya apa gitu ya. Dari stake ke 20 ke 30 apakah ada pembaharuan yang bagus. Kalau menarik saya bakal push ke sana teman-teman. Oke teman-teman, gitu aja kayaknya ya untuk 10 konten baru udah saya jelasin. Cuman satu aja yang saya masih bingung, yang ini atribut level 2 karakter baru, saya nggak paham itu apa. Kalau teman-teman tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Maka di sini penguatan atribut juga nggak ada ya. Oke, sekedar saran aja ini di video penutup video. Jadi teman-teman, ini intinya nggak ada yang perlu saya bahas ya. Ini kalian baca sendiri ya. Kayaknya nggak perlu saya bahas lebih lanjut. Yang ingin saya sarankan satu hal teman-teman, bahwa ada pembaruan di toko ini ya, salah satunya di batasan. Kalian bisa lihat sendiri bahwa seberapa pentingnya kalian menabung ya. Kalian nge-upgrade ke level 10 butuh ini juga 500 gitu ya, itu kan mahal. Kemudian kita beli di sini aja butuh 300 teman-teman tiap minggunya. Jadi saya sangat menyarankan kalian untuk menabung, menabung dan menabung. Jangan semua resource kalian habiskan ke karakter-karakter yang gak kepake, apalagi fraksi kedua, fraksi ketiga, apalah itu. Tolong disimpan baik-baik. Khawatirnya kalau ada kayak begini, itu kalian akan ketinggalan gitu ya, nggak bisa upgrade lah lain sebagainya. Itu yang sangat disayangkan. Buat fraksi kedua boleh, buat fraksi ketiga boleh, tapi coba dipikirin lagi terkait resource-nya ya. Nih kayak saya nih lakukan tabungan ya, afinitas masih cukup nih. Kalau saya beli banyak di sini gitu ya tiap harinya. Kemudian kristal. Kristal ini apakah saya spending gitu ya 21 ini? Jawabannya enggak teman-teman. Sebenarnya saya bisa aja buat beli ini ya, karena saya CCG nih. Saya CCG nih, mentang-mentang saya CCG saya harus ngambil dia bintang 6. Jawabannya enggak teman-teman. Kemudian ini belum punya nih, ini belum punya, saya harus ngambil dia dong. Jawabannya tidak teman-teman. Jadi kalau bisa ditabung, ditabung, ditabung. Siapa tahu nanti di sini muncul lagi nih pakai karakter ini. Kemudian dapat misalkan ada Ayato, Easter dan lain sebagainya karakter event. Itu kita nggak tahu sama sekali, atau ada potensi level 6. Itu kan penting banget ya buat ditukar sama ini, itu siapa tahu ada seperti itu. Jadi pentingnya menabung itu bagus banget. Kalau kalian lihat di arena, ini saya selalu sering, bukan selalu ya, tapi seringnya ranking 1 dan saya bisa melakukan penukaran ini sampai dengan 19 kali diuk. Nah, saya yakin kalau banyak orang itu udahlah kita tuker aja ke sini dupe 19. Kemudian ini berarti jadi 19 tambah 21 adalah 40. 40 kita bisa nuker 5 kali di sini. Kita langsung tuker aja si Washu gitu ya. Mentang-mentang saya karakternya adalah si Sigi. Saya
tuker aja wasu 5 biji bisa dapat bintang 4. Itu saya bukan tipe seperti itu. Jadi kalian kalau bisa menabung sama seperti saya. Walaupun ini kemungkinan untuk bertambahnya itu kecil, tapi ada kemungkinan bertambah. Karena apa? Karena di sini karakter-karakter cupu-cupu kok. Harusnya di sini ada penambahan lagi gitu loh. Nah, seperti itu. Peluang-peluang seperti itu yang saya gunakan untuk meningkatkan lebih tinggi akun saya dari tabungan yang saya miliki, teman-teman. Gitu ya, ini ada banyak sekali cuy. Sama di sini, saya di sini nggak terlalu beliin mereka dan saya cuman fokus ke 4 ini aja karena ini agak sedikit mepet ya kalau dihitung-hitung dengan membelanjakan mereka. Kok saya harus beli ini gitu ya mentang-mentang ada 5.000? Jawabannya enggak, teman-teman. Resource sekali lagi sangatlah penting. Nah, ini juga, ini saya punya 57.000 ya, apakah saya beli ini 5 kali gitu ya, walaupun ini saya belum bintang 6. Jawabannya enggak, teman-teman ya, tunggu aja sampai ini keluar gitu ya. Bisa beli ini tiap minggu dapat 10 kali gacha kok tiket, bisa saya tabung lagi gitu ya. Kemudian ini juga saya bisa beli 10 juga per minggunya dengan 4.000 ini, dan saya akan habiskan ke sini aja gitu ya. Untuk yang ini nggak akan ada pembelian gitu ya. Nah, sama seperti arena tadi ya, kalau kalian lihat, ini dulu di bagian guild itu hanya ada sampai sini aja. Orang-orang ngiranya, wah ya udah kita spending aja ke sini dong gitu. Karena ya karakternya ini aja gitu loh. Kita beli aja ke sini. Ternyata muncul seperti ini. Siapa yang menduga ini terjadi? Gak ada teman-teman, gak ada. Kecuali kalian harus mempersiapkan dari sekarang. Nah, ketika ini muncul, ini saya udah punya banyak nih. Tinggal guild-nya dinaikin aja sampai ke sini kita bareng-bareng mencapai ini. Udah kita sediain aja. Nah, ini adalah kegunaan salah satunya ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa arena ini juga akan ditambah nanti di atasnya. Siapa yang tahu? Sekalinya muncul, misalkan ada tiket, wah ini udah gila nih, dapat banyak sekali teman-teman. Gitu ya, yang sekarang kelihatan aja di sini ya, kalian harus menabung ini. Itu. Kemudian di organisasi udah kelihatan juga nih buah hasil yang saya tabung. Gitu. Jadi nggak ada kata sia-sia bagi kalian untuk menabung, teman-teman. Tidak ada kata sia-sia bagi kalian untuk menabung. Banyak sekali manfaatnya gitu ya. Kalian nabung nambah, nabung tiket dan lain sebagainya ya. Apakah saya gacha pada saat Iwao ijo, apakah saya gacha semua fraksi CCG saya, apakah saya gacha karakter fraksi kedua saya dan lain sebagainya. Is that bagaimana cara kalian manajemen diamond dan resource ya. Sekali lagi saya selalu menekankan itu karena tidak bisa ada yang saya tinggalkan kepada kalian kecuali manajemen penabungan yang seperti ini. Karena yang seperti ini nggak ada di beberapa konten kreator lain yang mungkin hanya sekedar gacha gitu ya, bikin konten untuk gacha dan lain sebagainya. Tapi untuk membiasakan kalian berbuat disiplin yang gunanya untuk masa depan yang lebih baik itu jarang banget teman-teman. Makanya selalu saya tekankan kalian untuk menabung, menabung, menabung ya. Walaupun kalian akan sedikit kebantai-bantai di awal, tapi nggak apa-apa. Sehingganya kalian itu punya tujuan gitu ya. Kalian menabung pun punya tujuan kok. Nanti di masa depan pasti ada banner baru, ada karakter baru, ada fitur baru yang kalian bisa push ke sana sehingga kalian bisa jauh lebih baik dibandingkan teman-teman kalian yang sudah tidak memiliki resort gitu ya intinya. Tapi bagi kalian yang masih belajar untuk menabung nggak masalah teman-teman, is okay karena ini benar-benar harus di-build dari awal, dicermati gitu ya supaya kalian bisa jadi kebiasaan di game-game selanjutnya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman video kali ini dan Yeping kali ini, tujuan utamanya adalah membahas 10 event baru tadi. Semoga kalian memahami apa yang saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.